Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nur Azizi, guru matematika pada Aman Insan Indonesia pada Ansar. Oke, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang matriks. Tentu Anda semua sudah membaca informasi sebelumnya tentang matriks, jadi kita akan membahas lebih lanjut. Untuk kompetensi dasar pada matriks ini adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Operasi di sini ada penjumlahan, perkalian, kemudian ada pengurangan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa kita ini seperti hidup di dalam komputer yang diatur oleh susunan matriks, tetapi semua ini terbantahkan oleh penelitian ilmuwan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, matriks ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem pertama linear, transformasi geometri, program komputer, dan jadwal secara televisi. Seperti yang ditemukan oleh ilmuwan James Joseph Sylvester. Beliau ini menunjukkan sebuah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian, ilmuwan yang kedua ada Arthur Cayley. Sebelum tahun 1858, Arthur ini menulis tentang transformasi linear yang menggambarkan bahwa matriks secara formal merupakan suatu cabang matematika. Kemudian, 250 sebelum Masehi, ahli matematika Cina menggunakan metode matriks untuk memecahkan sistem persamaan linear simultan. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Nah, salah satu penerapannya bisa kita lihat pada contoh tabel 1. Daftar stok buku pelajaran pada 3 toko buku. Ada buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ada toko buku A, toko buku B, dan toko buku C. Seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini. Kemudian, angka-angka pada tabel 1 ini bisa kita susun menurut aturan persegi panjang dalam tanda kurung biasa seperti yang terlihat pada penulisan matriks. Ditulis dalam bentuk tanda kurung biasa, ada 38, 25, 28. Jadi bilangan dalam tabel tadi kita susun sehingga membentuk sebuah persegi panjang atau persegi. Angka-angka pada matriks tabel 1 tadi kita misalkan dengan matriks P. Nah, anggota pada matriks P ini ya bisa dia tersusun dari baris 1, baris 2, baris 3, kemudian ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kemudian angka-angka pada matriks P seperti 38, 25, 20 itu disebut dengan unsur-unsur matriks atau anggota matriks P. Nah, penulisan matriks terdiri dari unsur baris dan kolom. Matriks P ini 38, 25, 28. Pada soal ini bisa kita perhatikan kolom ke-1 itu anggotanya adalah 38, 35, dan 6.
Kemudian baris 2-nya 35, 18, 24, dan 5. Lambang penulisan matriks ini bisa kita tulis dengan A, I, J. Lambang I itu untuk baris, sedangkan lambang J itu untuk kolom. Anggota matriks P, seperti yang tergambar dari awal tadi. Nah, kalau kita perhatikan A12 berarti baris 1 kolom 2, maka nilainya adalah 25. A24 baris 2 kolom 4, maka nilainya adalah 5. Ordo suatu matriks. Penulisan nama suatu matriks umumnya menggunakan huruf kapital. Jika suatu matriks baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, maka penulisan menjadi M kali N. Sebagai contoh, yang gambaran matriks P tadi itu ordonya adalah 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Kemudian kita akan bahas tentang matriks-matriks khusus. Yang pertama ada matriks kolom dan matriks baris. Seperti matriks D, anggotanya negatif 5, 3, 6, 8. Itu ordonya adalah 4 kali 1. Kemudian ada matriks K disebut dengan matriks baris yang berordo 1 kali 3. Anggotanya 2, negatif 4, dan 3. Yang kedua ada matriks 0. Nah, matriks 0 ini semua anggotanya berbentuk bilangan 0. Matriks M ordonya 2 kali 3, matriks P ordonya 3 kali 3. Kemudian yang ketiga adalah matriks persegi. Seperti yang ada terlihat pada matriks L, anggotanya 4, 8, 12, negatif 5, matriks persegi merupakan suatu matriks yang berordo M kali N. Yang keempat, matriks diagonal. Matriks B merupakan matriks diagonal yang berordo 2 kali 2. Unsurnya adalah 9 dengan negatif 6. Nah, ini dia. Kemudian matriks diagonal itu adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0. Kemudian yang kelima, matriks identitas. Identitas berarti anggotanya 1. Diagonal utamanya bernilai 1. Begitu pula dengan matriks P juga disebut dengan matriks identitas. Sedangkan unsur lainnya bernilai 0. Yang keenam adalah matriks transpos. Nah, matriks transpos ini maksudnya adalah anggota pada baris 1 dia berubah menjadi kolom 1. Baris 2 menjadi kolom 2, baris 3 menjadi kolom 3. Nah, seperti itu selanjutnya. Matriks R berordo dia 3 kali 4, setelah ditranspos dia akan menjadi 4 kali 3. Kemudian nah, kesamaan dua matriks. Ada matriks A dan matriks B, ordonya sama-sama 2 kali 3. Anggota-anggota yang bersesuaian pada matriks A dan matriks B sama. Dua matriks dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama dan anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Dan sebagai contoh, matriks A anggotanya X, 4, negatif 5, 3Y. Kemudian ada matriks B, 1/2, N, dan 6. Nah, kita perhatikan di sini A11 sama dengan B1, 1 berarti X sama dengan setengah. Kemudian ada M sama dengan 4, N sama dengan negatif 5, kemudian ada 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 2. Ini kita selesaikan dengan cara aljabar. Nah, kesimpulannya, matriks merupakan sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis datar disebut baris, sedangkan yang menurun disebut dengan kolom.
dan semua bilangan ini terletak di dalam tanda kurung biasa. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang operasi pada matrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.